Sebuah mobil SUV mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Buntok Palangkaraya, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, akibat kecelakaan ini pemirsa 3 penumpang tewas sementara sopir menjalani perawatan di rumah sakit. Yang rencananya hendak mengikuti lomba mancing ini terlibat kecelakaan di Jalan Buntok Palangkaraya. Mobil oleng saat menikung dan menyebabkan mobil terperosok ke parit. Saat dievakuasi, mobil terbalik di parit dan terendam air. Akibatnya, para korban tidak bisa menyelamatkan diri keluar dari mobil. 3 orang meninggal dunia yakni Henry Salim, 44 tahun, warga Sampit, Dr. Solihin yang merupakan Direktur Rumah Sakit Seruyan, serta Nova Andi, 31 tahun, warga Sampit. Sementara sopir mengalami luka dan masih menjalani perawatan di RSUD Jaraga Sasameh Buntok. Dan hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Untuk pengendara mobil tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraan yang sedang menikung dari arah Palangkaraya menuju ke Buntok dengan berbelok kiri. Kemudian di depannya dibalas lagi dengan tikungan ke kanan, sehingga ban dari mobil tersebut keluar dari badan jalan. Di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, petugas kebersihan SPBU menjadi korban penganiayaan sekelompok pria. Iya, pelaku tidak terima korban menegurnya saat diketahui menendang kloset kamar mandi. CCTV sebuah SPBU di Jalan Sunggal, Medan, Sumatera Utara merekam aksi pengeroyokan sejumlah pria terhadap petugas kebersihan toilet. Para pelaku yang tiba dengan mengendarai mobil masuk ke toilet berteriak serta menendang kloset. Melihat tindakan tersebut, petugas kebersihan toilet pun langsung menegur pelaku. Tak terima ditegur, pelaku pun menarik korban terlibat cekcok hingga berujung pengeroyokan. Rekan korban yang berniat melerai tak luput dari sasaran penganiayaan para pelaku. Awalnya tadi tuh dia mungkin dalam keadaan mabuk buat rusuh di sini, mau rusak gitu kan. Saya tegur, dia terima, malah maki saya balik. Saya tanya sama dia, kenapa mau maki-maki aku? Makin naik mereka kan, saya didorong. Datang pengawas ini bantu saya dipisahkan. Pengawas ini malah mau dipukul juga sama mereka, mau dirubungi gitu kan. Gak lama kemudian saya ketarik ke sana, saya bisa di ujung sana di pojok sana itulah yang saya dipukuli. Pelaku sempat mengancam korban dan akan membawa rekannya ke lokasi. Korban pun telah menjalani visum dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Sunggal. Ibu-ibu pedagang telur di Magelang, Jawa Tengah berhasil menggagalkan aksi pencurian yang menimpa dirinya. Nah, ini pemirsa, pelakunya merupakan pasangan suami istri yang berpura-pura membeli 6 kg telur. Pasangan suami istri warga Bantul ini kabur setelah berhasil membawa kabur dompet milik penjual telur. Korban yang menyadari dompetnya dicuri spontan mengejar kedua pelaku. Heroiknya korban berhasil menarik istri pelaku yang sedang hamil 6 bulan hingga terjatuh. Pasutri ini pun gagal menggasak uang korban sebesar Rp6.900.000. Peristiwa ini terjadi di wilayah Telatar, Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Kedua pelaku kemudian digelandang warga ke kantor polisi. Menurut keterangan korban, awalnya pelaku membeli 4 kg telur di warungnya, lalu menambah 2 kg telur. Di saat korban mengambil telur, suami pelaku mengambil dompet korban. Saya ngambilkan 2 kilo, dia ngambil tas itu, kesempatan ada orang di situ didorong, terus dia ngambil tas, akhirnya dia keluar. Saya sempat ngejar. Sempat jatuh nggak Ibu? Jatuh, guling-guling saya. Untuk orang yang diduga sebagai pelaku ini adalah suami istri, namun untuk datang ke warung tadi secara bersama-sama dan yang melakukan pengambilan barang adalah yang laki. Pada saat dia mengambil barang kemudian dimasukkan. Pelaku akan dijerat pasal 365 tentang pencurian dan pelaku wanita terancam melahirkan anaknya selama dalam penahanan. Sementara itu pemirsa, polisi di Situbondo berhasil mengamankan 2 remaja setelah membawa kabur sepeda dan
ponsel milik seorang waria. Ya, dan ironisnya kedua pelaku ini sempat berkencan dengan korban di tengah sawah. Dan pemirsa, kini kedua remaja tersebut dikenakan pasal ancaman kekerasan dengan hukuman kurungan penjara 9 tahun. Aparat Polres Situbondo, Jawa Timur meringkus 2 maling motor dan ponsel milik seorang waria. Keduanya digelandang petugas berikut 2 penadah yang juga teman pelaku. Di hadapan polisi, para pelaku mengaku sengaja mendatangi tempat prostitusi di wilayah Burnik untuk berkencan dan mengancam korban dengan sebuah celurit lalu membawa kabur motor dan ponsel korban. DT ini mengajak Alan perundungan badan di lokasi di sawah-sawah. Akhirnya setelah melakukan hubungan badan, sama-sama pria ya, sama-sama cowok. Setelah itu pelaku yang lain yang bernama Fitra ini melakukan ancaman kekerasan kepada korban dengan meminta motor beserta HP milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal ancaman kekerasan dengan hukuman 9 tahun penjara. Seorang residivis spesialis pelaku pencurian motor dan barang elektronik di sejumlah rumah kos berhasil diringkus polisi. Nah, pemirsa, ini usai diringkus di salah satu rumah kerabatnya di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pelaku langsung diborgol dan diamankan ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut. Beginilah detik-detik penangkapan lelaki atas nama Saleh, seorang residivis pelaku pencurian sepeda motor dan barang elektronik di sejumlah rumah kos yang dikenal licin dan kerap berpindah tempat guna menghindari kejaran polisi. Pelaku tidak dapat berkutik setelah aparat Resmob Polsek Tamalan Rea meringkus pelaku di salah satu rumah kerabatnya di Dusun Palantikang, Kecamatan Palantikang, Kabupaten Bantaeng, Sulsel. Saat tiba di Mapolsek, pelaku mengakui dan membenarkan bahwa telah belasan kali melakukan aksi pencurian, diantaranya HP, laptop, 2 unit sepeda motor. Terakhir, ia mengakui mengambil HP milik salah satu mahasiswa di salah satu rumah kos. Apa kau di wilayah Tamalan Rea ini? Subuki? Motor, HP, laptop, apalagi? Uang? Ada di sampingnya bintang-bintang, nanti saya tunjukkan ke TKP-mu. Kanit Reskrim Polsek Tamalan Rea, Ibtu Nur Cahyana membenarkan pihaknya baru saja mengamankan pelaku yang merupakan residivis dalam kasus pencurian, khususnya di wilayah hukum Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar. Pelaku yang kami amankan ini yang berhasil diamankan oleh tim Resmob Polsek Tamalan Rea, yaitu pelaku pencurian dengan pemberatan, di mana pelaku ini merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan aksinya di wilayah hukum Polsek Tamalan Rea. Kemudian pelaku ini diamankan di Kabupaten Bantaeng dari hasil penyelidikan yang anggota Resmob Polsek Tamalan Rea. Diketahui terakhir kali beraksi di sebuah rumah kos mahasiswa di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Pelaku mengambil 1 unit HP milik korban yang saat itu sedang istirahat di dalam kamar kosnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Jepara, Jawa Tengah menganiaya pamannya hingga meninggal dunia saat sedang menunaikan sholat di musola. Iya, pelaku emosi karena menuduh pamannya ini mematikan speaker musola saat dirinya mengumandangkan azan subuh. Maiki Nanda Setiawan, warga Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah, ditangkap polisi setelah membunuh pamannya, Burdi, 69 tahun. Pembunuhan dilakukan saat korban sedang sholat sunnah di musola. Pemicunya, pelaku menuduh pamannya mematikan speaker musola saat dirinya mengumandangkan azan subuh. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan tangan kosong.
Sebelum meninggal, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami pendarahan parah di bagian kepala. Berapa kali kepala kena tembak? 3 kali, ya. Kurang lebih 3 kali ya? Iya, siapa? Pikiran kamu kenapa? Jengkelnya. Kan orang sholat. Iya, siapa? Lagi sholat kok dipukul gitu loh. Oh. Itu Pak D kamu. Iya, siapa? Ya, karena keluar emosi aja, dan saya dipukul gitu. Tersangka mengecek. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara, pemirsa, kami juga membuka laporan pengaduannya bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami di @laporpolisi_ainustv dan @official_ainustv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.ainus@gmail.com. Dan akhir kata, saya Anita Mai. Dan saya Pram Sejai, pemirsa, pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa.